Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi SMK 1 Sedayu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sudahkah kalian mengisi daftar hadir hari ini? Ingat, presensi daftar hadir pagi atau berangkat dibuka pada pukul 06.00 sampai dengan 08.00 atau jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Dan untuk presensi pulangnya nanti akan dibuka lagi pada pukul 11 sampai dengan jam 12. Jadi jangan sampai lupa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan MPLS secara daring. Silahkan para siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan ini dan mendengarkan materi dari narasumber melalui YouTube. Dalam kegiatan MPLS ini, siswa-siswi wajib menerangkan atau meresum semua materi dari narasumber, lalu dikirimkan tugas kalian melalui aplikasi Google Classroom. Saat menyaksikan di YouTube, siswa-siswi diwajibkan mensubscribe, like, dan komen dengan menuliskan nama, nomor absen, dan juga kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Sebelumnya, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, terlebih kesehatan karena saat ini pada masa pandemi. Semoga kita selalu di dalam lindungannya dan kita selalu mendapatkan kesehatan. Para siswa baru, saya mengucapkan terima kasih. Aduh, dari rumah. Oh, nanti diedit ya. Yeah. Saya mengucapkan selamat karena Anda sudah diterima bagi siswa di SMK Negeri 1 Sedayu. Yang dalam hal ini Anda sudah berhasil menyingkirkan teman-teman Anda yang tidak diterima di sekolah ini, sehingga sekali lagi saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang Anda harapkan, yang Anda cita-citakan dengan masuk ke SMK Negeri 1 Sedayu ini dapat tercapai. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang etika dan budaya Yogyakarta. Namun sebelumnya, karena di sini hanya ada saya sendiri, mohon maaf, bukan berarti tidak menjaga protokol kesehatan supaya apa yang saya ungkapkan ini bisa lebih jelas. Masker saya lepas. Ya, baik, kita mulai mengenai etika dan budaya Yogyakarta. Yang pertama tentang etika. Etika itu apa, toh? Sebenarnya kata ini sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita dengar, tetapi seringkali kita juga tidak mengerti apa yang disebut dengan etika itu. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk merangkum dari berbagai pengertian. Yang dimaksud dengan etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang memengaruhi orang dalam membuat keputusan dan menjalani kehidupan. Itu etika. Ini arti secara umum yang saya sarikan atau saya simpulkan dari berbagai pengertian. Nah, praktek etika ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena di dalam berperilaku, di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, di dalam bekerja dan sebagainya, etika ini akan selalu mengikuti. Atau kalau boleh saya katakan, etika ini harus
selalu dilaksanakan, dijalankan. Mengapa? Karena etika ini berkaitan dengan hal yang bersifat baik, baik itu bagi individu atau perseorangan, juga pada masyarakat. Artinya apa? Bahwa etika ini mengatur hal-hal yang baik atau buruk di dalam masyarakat. Karena etika ini berkaitan dengan moral. Sedangkan moral ini kaitannya dengan hal-hal yang bersifat baik dan buruk. Ada yang mengatakan etika adalah sopan santun. Ya, boleh. Mengapa? Karena di dalam sopan santun ini juga mengajarkan sesuatu yang baik. Mana yang perlu boleh dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Ya. Jadi etika prinsipnya di sini berkaitan dengan moral, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku. Nah, etika ini mencakup beberapa hal. Beberapa hal diantaranya tidak saya sebutkan semua karena apa, ini terlalu panjang dan lebar atau terlalu luas. Saya hanya mengambil beberapa hal yang ini ada kaitannya dengan masalah Anda sebagai pelajar. Dalam etika ini menyangkut masalah bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang bersifat baik. Nah, yang perlu diperhatikan, baik ini bukan baik atas pemikiran sendiri, tetapi baik yang berarti secara umum atau boleh dikatakan objektif. Karena apa? Bisa seseorang itu menganggap apa yang dilakukannya itu baik, tetapi secara umum, secara objektif di dalam masyarakat hal ini tidak bisa diterima. Nah, ini yang harus bisa dibedakan nanti. Ya, bagaimana kita menjalani sesuatu yang baik, dan baik itu adalah baik yang sesuai dengan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian etika ini juga menyangkut hak dan tanggung jawab kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Seorang pelajar misalnya, dia boleh dikatakan bertanggung jawab kalau apa? Kalau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, mengikuti pendidikan atau mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Kadang-kadang begini, ada siswa yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalam arti begini, ada tugas yang harus diselesaikan, tapi dia tidak mengerjakan. Dia hanya mengutip atau menyontek dari temannya. Ya, secara tugas atau kewajibannya itu dia melaksanakan kewajiban. Tetapi dalam hal ini kalau dikaitkan dengan etika atau tanggung jawabnya, ini berarti dia tidak bertanggung jawab. Karena apa? Dia tidak mengerjakan sendiri. Nah, inilah yang membedakan makna baik dan buruk dalam etika tersebut. Bagi siswa yang bertanggung jawab, apapun yang harus dilakukan, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, ini mesti dikerjakan dengan baik. Meskipun mungkin nanti Anda kalau ada tugas yang mungkin agak susah, ini Anda bisa bekerja berkelompok, belajar kelompok, atau mungkin Anda bisa minta bimbingan dari bapak atau ibu guru. Dengan demikian, tugas yang diberikan pada Anda ini Anda laksanakan dengan baik. Saya yakin kalau Anda minta bimbingan pada bapak dan ibu guru, beliau-beliau ini akan memberikan bimbingan dengan ikhlas, dengan senang hati. Sejauh Anda juga memohonnya juga dengan baik-baik. Kaitannya dengan etika lagi. Kalau Anda minta bimbingan tapi dengan cara yang kasar, berarti Anda tidak punya etika, kan begitu. Anda tidak punya sopan santun. Artinya apa? Moralnya nggak begitu baik.
Oke, kalau Anda minta dengan baik-baik, dengan sopan santun, dengan etika yang baik, saya yakin Bapak dan Ibu guru akan membimbing Anda dengan senang hati dan dengan ikhlas. Ya, jadi ada hal yang perlu diperhatikan lagi, bahwa di dalam beretika ini kita dituntut untuk bisa memberikan suatu keputusan moral yang di situ Anda bisa menentukan ini baik atau buruk. Nah, kadang-kadang begini, sebenarnya Anda itu mampu untuk menentukan ini baik atau buruk, tetapi sering terjadi gara-gara Anda itu punya komunitas, lalu Anda harus ikut serta di situ, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh komunitas itu, sehingga apa? Sehingga Anda lalu lalai. Yang tadinya Anda bisa membedakan, bisa menentukan bahwa oh ini baik, oh ini buruk. Nah, di situ Anda lalu terseret di situ pada komunitas. Nah, kalau komunitasnya baik, enggak masalah. Tetapi kalau komunitasnya buruk, ya berarti apa? Etika kita, moral kita, sopan santun kita tidak baik. Contoh, buat coret-coretan di tembok-tembok, baik di tembok rumah, di toko-toko, atau di manalah. Kadang-kadang di rambu lalu lintas, yang sebenarnya di situ rambu ini sangat penting untuk keamanan umum. Tapi di situ malah dicoret-coret dengan pilok. Jelas ini perilaku yang tidak bermoral. Karena apa? Ini merugikan kepentingan umum. Tetapi karena komunitas Anda itu misalnya ya, maaf ya, misalnya komunitas Anda itu memang sukanya begitu, membuat coret-coret begitu, ya sudah Anda terseret ke situ. Anda akan merasa bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Apalagi di situ membuat coretan yang merupakan logo ya, logo atau tanda dari kelompok Anda. Wah, rasanya itu puas sekali, senang sekali mungkin. Tetapi kalau kita tinjau dari segi etika, dari moral, dari sopan santun, kita kan bisa membedakan kira-kira ini bagaimana. Apakah ini baik atau ini buruk? Ya kalau memang suka coret-coret, mengapa tidak mencoret-coret tembok rumah Anda sendiri? Kok harus tembok orang lain? Nah, di sini artinya apa, Pak? Di sini tidak ada pertimbangan yang baik tentang hal yang bersifat baik dan buruk. Ya, ini masalah etika secara umum. Nanti kita akan sedikit juga membahas bagaimana etika ketika Anda harus bertemu dengan bapak ibu guru, bertemu dengan orang tua atau orang yang lebih tua dan sebagainya. Karena sebenarnya itu sudah diatur oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan undang-undang. Baik, lalu sekarang kita bahas mengenai masalah budaya. Sebelum kita masuk ke etika dan budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini arti budaya yang umum. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk di situ sistem agama. Masing-masing daerah ini meskipun mohon maaf agamanya sama, tapi kadang-kadang pelaksanaannya berbeda. Karena apa? Karena mereka terbiasa seperti itu. Misalnya ada yang kalau sebelum azan, misalnya untuk yang beragama Islam ini melantunkan puji-pujian dan sebagainya. Tapi ada pula yang tidak. Nah, ini hal yang demikian ini sebenarnya bukan masalah sebenarnya. Karena apa? Masing-masing memiliki kebiasaan sendiri-sendiri. Dalam hal politik juga ini kaitannya dengan budaya.
Ada yang dalam berpolitik itu santun, ada yang dalam berpolitik itu ngotot dan sebagainya, atau justru dalam berpolitik selalu berusaha untuk menjelek-jelekan lawan politiknya. Nah, ini masih dalam lingkup budaya. Dalam arti apa? Ada yang memiliki budaya seperti itu. Tadi ada yang santun, ada yang kasar dan sebagainya. Lalu adat istiadat. Masing-masing daerah punya adat istiadat sendiri. Contohnya dalam hal berpakaian. Pakaian khas atau pakaian tradisional untuk Yogyakarta yang dalam hal ini menggunakan surjan, kemudian kain, lalu blangkon, biasanya juga dilengkapi dengan keris, lalu alas kakinya menggunakan selop. Ini di Yogyakarta. Kalau di Solo nanti sudah punya adat istiadat yang lain lagi. Di sana bukan menggunakan blangkon tapi pakai beskap. Pakai udeng ya, lalu tidak menggunakan surjan tapi pakai beskap. Yang beskapnya pun berbeda dengan beskap atau mungkin juga nanti surjan yang berada yang digunakan di Yogyakarta. Artinya apa? Bahwa di dalam budaya ini nanti akan mengikuti kebiasaan dari masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok yang memiliki satu kesamaan di situ. Ada adat istiadat di Yogyakarta misalnya, kalau punya anak laki-laki itu nanti tali pusarnya hari-harinya ini akan dikubur di depan pintu sebelah kanan. Jadi sebelah kanan pintu itu masuk rumah. Sedangkan kalau yang lahir perempuan, maka hari-harinya akan diletakkan di sebelah kiri dari pintu itu. Nah, ini di daerah lain kemungkinan tidak ada. Hal ini yang terjadi terutama di Yogyakarta. Meskipun sekarang sudah mulai banyak yang meninggalkannya. Apalagi anak-anak muda sekarang ini sama sekali nggak tahu tentang itu. Ada kebiasaan misalnya apa? Kalau kita akan panen padi, itu ada adat istiadat atau tradisi di situ. Yang di dalam tradisi itu ada semacam tradisi wiwitan. Jadi sebelum panen itu di situ ada semacam rasa syukur dengan menyiapkan ubur rampe, ya, orang mengatakan ubur rampe gitu. Yang di situ terdapat tumpeng, lalu ada nasi gudangan, kemudian ada sambal gepeng, ada gereh peteknya, lalu ada pisang, ada telur, ada dawet. Nah, dibawa ke sawah, lalu di situ berdoa, ada rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa panen padinya berhasil dengan baik, lalu akan dipanen. Lalu ada itu tadi tradisi wiwitan. Setelah berdoa, kemudian apa yang dibawa di situ dibagikan kepada pengunjung yang biasanya itu anak-anak di situ ya. Dibagikan kepada anak-anak itu, lalu rame-rame makan bersama. Nah, hal ini tidak mesti setiap daerah ada seperti itu. Baik, yang berkaitan dengan budaya yang lain adalah perkakas. Kalau kita melihat para petani di Yogyakarta, ini biasanya tangkainya pendek-pendek. Mengapa? Karena
pada umumnya tanah pertanian di Yogyakarta itu airnya tidak begitu tinggi. Dalam arti lumpurnya tidak begitu dalam. Tetapi kalau kita perhatikan di daerah sekitar mulai masuk ke daerah Purworejo, itu cangkulnya biasanya tangkainya panjang. Mengapa? Karena lumpurnya di situ cukup dalam. Kadang-kadang sampai sebatas lutut. Sehingga ini harus ada ayunan supaya cangkul itu bisa menembus ke tanah. Kalau tangkainya panjang, ayunannya akan lebih keras, lebih kuat kan begitu. Perkakas ini sangat luas, artinya begini, alat-alat yang digunakan pada suatu daerah ada kemungkinan ini akan berbeda dengan daerah yang lain. Kalau di daerah perkotaan misalnya orang masak sudah pakai magicom, tetapi mungkin di wilayah yang lain, misalnya di daerah yang masih boleh dikatakan pelosok, orang menanak nasi masih pakai kendil dari tanah liat. Bisa jadi begitu. Artinya apa? Bahwa ketika suatu wilayah ini menggunakan perkakas atau alat-alat untuk mengerjakan sesuatu, bisa jadi ini berbeda dengan perkakas yang digunakan di wilayah yang lain. Ya, ini masalah perkakas. Maaf, ini saya hanya secara singkat saja karena waktunya juga terbatas. Barangkali kalau kita bisa bertemu dalam waktu yang cukup lama, saya bisa bercerita panjang lebar mengenai alat-alat yang digunakan pada masing-masing daerah. Kemudian bahasa. Pada prinsipnya bahasa yang digunakan, yang kita gunakan itu adalah bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa ini kalau boleh dikatakan pula sumbernya adalah Yogyakarta dan Surakarta. Jawa Timur juga menggunakan bahasa Jawa. Tetapi logat yang digunakan di Jawa Timur sudah berbeda dengan logat yang digunakan di Yogyakarta. Karena apa? Itu tadi masalah budaya, masalah kebiasaan yang digunakan di sana, kebiasaan sehari-hari yang digunakan di sana. Tidak usah jauh-jauh antara Yogyakarta, kemudian geser ke Kutoarjo, geser ke Purworejo, Kutoarjo ke Kebumen. Ini saja di dalam masalah bahasa sudah kadang-kadang ada sedikit clash ya, ada pertentangan. Misalnya apa? Misalnya di Yogyakarta orang mengatakan kates, telo gantung gitu ya. Ketika kita sampai Purworejo, Kutoarjo, telo gantung atau kates ini akan disebut dengan gandul. Sementara kalau geser lagi ke barat lagi, mulai dari daerah Perembun ke sana, ke barat, orang menyebut kates telo gantung itu dengan gandul. Kadang-kadang terjadi crash. Karena apa? Kalau ada kata gandul begitu itu kok rasanya itu ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Tapi karena kebiasaan atau tradisi budaya mereka itu seperti itu, ya nggak ada masalah. Di sini kita mengatakan nongkotok, tapi mereka mengatakan apa? Nangkatok. Nah, kalau di telinga kita, wow, nggak enak sekali itu ya. Masak buah kok nangkatok kan gitu. Padahal maksudnya apa? Nongkotok. Karena ada perbedaan bahasa, ada budaya bahasa yang berbeda di situ. Juga kadang-kadang ada sedikit hal-hal yang bergesekan ya. Tapi kalau kita memahami sebenarnya tidak, kalau kita mau memahami sebenarnya tidak ada masalah di situ. Itu masalah bahasa. Bangunan. Masalah bangunan ini masing-masing daerah atau masing-masing wilayah ini sering memiliki ciri khas sendiri. Di Jawa saja, di Jogja saja, ini misalnya bangunan rumah itu ada yang namanya joglo, ada yang berbentuk limasan,
Sementara kalau yang rumah biasa orang menyebut namanya rumah kampungan begitu ya, rumah kampung. Ini saja ini baru dalam satu daerah. Ketika ke wilayah lain, nah bangunan sudah berbeda lagi. Orang-orang suku Dani di Lembah Baliem di Papua sana, bangunan rumahnya tidak menggunakan batu bata seperti di sini, tetapi hanya menggunakan rumput-rumput ilalang untuk atapnya yang mereka sebut dengan hone. Rumah itu mereka sebut dengan hone, dan itu tidak ada jendelanya, jadi hanya ada pintu masuk, bangunannya juga hanya pendek, hanya ada satu pintu masuk, tidak ada jendelanya, begitu pengapnya. Tapi karena itu budaya mereka dan mereka setiap hari menggunakan itu, ya ini nggak ada masalah. Begitu pula tentang karya seni. Dalam karya seni masing-masing jelas memiliki perbedaan. Misalnya dalam seni membatik saja, ini masing-masing wilayah punya ciri sendiri-sendiri. Misalnya apa? Kalau Yogyakarta ini kecenderungannya warna batiknya bagian besar berlatar kehitaman. Lalu polanya juga ada, banyak sekali, ada parang rusa, kemudian ada truntum, gringsing dan sebagainya. Dan ini memiliki ciri. Surakarta memiliki ciri sendiri batiknya. Daerah pesisir seperti Rembang, kemudian daerah Rembang ke timur, ini juga memiliki ciri khas dengan batiknya. Dan batik model polanya adalah semacam sulur-sulur bunga. Cirebon juga memiliki ciri khas dengan batik mega mendungnya. Ya, kembali bahwa budaya ini berkembang sesuai dengan kelompok masing-masing. Kita lanjut. Ini tata nilai budaya Yogyakarta. Sebenarnya tata nilai budaya Yogyakarta ini sangat banyak. Kalau tidak salah pemahaman saya, ini ada 14 bentuk ya, 14 tata nilai. Tapi kita akan membahas yang berkaitan dengan masalah Anda sebagai pelajar saja ya. Karena untuk yang lain-lain ini di samping waktunya tidak cukup, waktunya hanya singkat, jadi tidak terlalu berkaitan dengan kedudukan Anda sebagai pelajar. Nah, coba Anda cermati pada PowerPoint ini. Tata nilai budaya Yogyakarta ialah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan dalam semangat pengaktualisasian nilai-nilai kejawaan pada umumnya. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi acuan, menjadi kiblat, menjadi inspirasi, menjadi pedoman perilaku budaya bagi masyarakat Yogyakarta, yang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta. Ada 14. Nah, kita cermati yang berkaitan dengan kedudukan Anda sebagai pelajar. Yang pertama, tata nilai atau budaya moral. Ketika kita berbicara masalah moral, ini yang kita pikirkan atau bayangan kita akan langsung mengarah ke sesuatu yang baik atau buruk. Nah, moral ini bisa dilaksanakan, bisa dilakukan kalau ini ada kebiasaan yang sudah ditanamkan pada diri Anda mulai dari kanak-kanak. Mengapa? Karena kalau mulai dari kanak-kanak sudah ditanamkan hal-hal yang berkaitan dengan moral, yang di sini ini moral ini diaktualisasikan pada perilaku, pada ucapan, pada bagaimana bergaul dan sebagainya. Kalau dibiasakan sejak kecil, ini nanti akan terbawa. Terutama dalam hal ini adalah moral yang bersifat
Baik. Coba kita cermati pada PowerPoint. Di situ ada yang saya tulis dengan tinta merah. Kebenaran pemikiran dan ucapan membuahkan kejujuran. Dan kejujuran membuahkan kebaikan. Artinya apa? Bahwa ketika kita bermasyarakat, kalau Anda terutama maksudnya di sini masyarakat sekolah ya, karena ini kaitannya dengan masalah sekolah, ucapan-ucapan Anda, apa yang Anda ucapkan, ini seyogianya atau semestinya ini sesuatu yang mengandung kejujuran. Karena apa? Dengan Anda jujur, artinya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ucapkan itu baik. Tetapi kalau sudah tidak jujur, ya sudah. Masalah kejujuran ini gampang-gampang susah. Karena ini berkaitan dengan masalah hati. Seseorang yang sudah terbiasa tidak jujur, hal sekecil apapun dia biasa tidak jujur, menipu kan gitu. Tetapi kalau kita sudah terbiasa jujur, hal sekecil apapun ini kita akan juga melakukan atau berkata juga dengan jujur. Pada keterangan berikutnya, terdapat kepastian yang tak terelakkan bahwa barang siapa berbuat baik dengan benar, niscaya dia akan tegak, dan barang siapa berbuat salah dengan cara apapun, pasti dia akan runtuh. Yang dalam istilah Jawanya disebut wong bener jejer, wong salah seleh. Artinya apa? Bahwa orang itu kalau berbuat kebaikan, berbuat kejujuran, maka dia itu akan tetap tegak. Tetapi kalau dia selalu melakukan kesalahan, maka suatu saat dia akan mendapatkan akibat dari apa yang dia lakukan. Nah, sekarang berikutnya tentang tata nilai atau budaya kemasyarakatan. Masyarakat yang sering disebut dalam bahasa Jawa itu sebagai beberayan agung begitu, dipahami sebagai suatu keluarga, tetapi keluarga yang besar. Landasan utama sebuah keluarga itu adalah kasih sayang. Mustahil sebuah keluarga ini terbentuk kalau tidak adanya kasih sayang. Meskipun bisa jadi yang tadinya dilandasi kasih sayang, di tengah jalan kemungkinan ada riak-riak kecil atau ada hal-hal yang bertentangan, tapi itu adalah suatu hal yang wajar. Sejauh kita bisa mencoba untuk menelaah itu dengan logika yang baik. Nah, yang penting apa? Yang penting bahwa di dalam bermasyarakat, kalau untuk Anda adalah khususnya di sini adalah dalam masyarakat sekolah, kerukunan. Dengan adanya kerukunan, maka hal-hal yang kemungkinan di situ ini dirasa berat, ini bisa dipecahkan. Tadi di depan saya singgung misalnya apa? Mendapat tugas. Tugasnya kok agak berat. Saya tidak bisa mengerjakan sendiri. Nah, lalu saya minta tolong pada orang lain. Kemudian apa? Dengan adanya kerukunan, bekerja sama, belajar bersama, sehingga apa yang tadinya menjadi kendala bisa teratasi dengan baik. Secara umum di dalam bermasyarakat, ini yang muda harus menghormati yang tua atau yang dituakan. Sedangkan yang tua atau yang dituakan wajib menghargai, melindungi, membimbing, dan menyayangi yang muda. Begitu pula di dalam lingkungan sekolah. Bagaimanapun juga Anda harus dapat menghormati Bapak dan Ibu guru maupun karyawan ataupun petugas-petugas di SMK 1 Sedayu ini. Anda harus menghormati. Sementara Bapak dan Ibu guru atau Bapak Ibu karyawan melayani Anda, membimbing Anda, melindungi Anda. Ini berkaitan tadi dengan hak dan kewajiban tadi ya. Oleh sebab itu begini, karena kita itu sebuah keluarga,
yang di situ tumbuh dengan kasih sayang, mestinya ketika kita berada di dalam lingkungan, tidak hanya di lingkungan sekolah ya, karena kita sudah suatu keluarga, ketika kita berpapasan, ini mestinya saling menyapa, maaf. Anda sebagai yang muda menyapa, atau paling tidak Anda menunduklah, mengangguk ya, mantuk basa Jawane, itu sudah cukup. Ini yang menandakan bahwa antara Anda dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan ini ada ikatan batin sebagai sebuah keluarga. Jangan ketika berpapasan dengan Bapak dan Ibu guru atau karyawan, Anda seolah-olah malah tidak melihat. Atau kadang-kadang maaf, ada yang melihatnya itu ada ya dengan tatapan yang agak sinis, atau mungkin tatapan yang nggak mengenakan lah. Nah, hal yang seperti ini yang harus kita benahi. Anda sebagai yang muda harus punya rasa hormat terhadap Bapak dan Ibu guru. Guru dan siswa memang harus dekat, tetapi tetap ada batasnya. Siswa itu harus tetap hormat. Guru harus bisa membimbing, melindungi, dan sebagainya. Jangan karena terlalu dekat lalu Anda menjadi seenaknya, dalam bahasa Jawanya neranyak ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Kembali lagi bahwa kita sebuah keluarga yang tumbuh dari suatu kasih sayang. Dan di situ kita harus menjaga kerukunan. Termasuk hubungan Anda dengan teman sekolah, dengan teman-teman sekolah. Kadang-kadang begini, terjadi gesekan yang hanya masalah sepele. Lalu akhirnya apa? Lalu jadi ramai. Padahal ini sebenarnya masalah sepele yang kalau diselesaikan itu bisa diselesaikan dengan mudah. Hanya gara-gara ego Anda yang tinggi, Anda merasa yang benar, Anda merasa yang baik, lalu terjadi gesekan. Ini yang harus dihindari. Kalau ada sesuatu, misalnya ada gesekan sedikit, kalau misalnya kita yang salah, kalau kita minta maaf dengan tersenyum, kalau sampai yang kita mintai maaf itu tidak memberikan maaf, atau malah marah, ini keterlaluan. Itulah maksud saya bahwa masing-masing harus saling menyadari. Dengan etika atau moral, dengan sopan santun yang ada, ini akan membawa kita ke hal-hal yang bersifat baik. Yang lurus dalam arti apa? Lurus, baik, itu tentang masyarakatan. Jadi, sekali lagi, hormatilah Bapak Ibu gurumu, juga Bapak dan Ibu karyawan yang melayani Anda. Saya yakin kalau Anda hormat terhadap beliau-beliau ini, beliau juga akan bisa memahami Anda. Bahkan boleh dikatakan beliau-beliau ini juga akan hormat pada Anda. Itu mengenai kemasyarakatan. Nah, ini ada penjelasan yang sangat bagus. Prinsip hormat yang lebih bersifat batiniah, bersifat batin, diekspresikan secara lahiriah dalam wujud sopan santun. Artinya apa? Bahwa rasa hormat yang sudah Anda miliki di dalam batin, ini ketika Anda ekspresikan, ini wujudnya dalam bentuk sopan santun. Tetapi kalau di dalam ekspresi Anda itu Anda tidak memiliki sopan santun, artinya prinsip hormat ini tidak ada. Contohnya apa? Ya, ini nanti berkaitan dengan bahasa juga. Bahwa ketika Anda bertemu dengan Bapak Ibu guru, itu Anda menyebut kamu. Pak, kamu kemarin kemana? Ini suatu hal yang sangat tidak hormat.
suatu hal yang sangat tidak santun. Nah, hal yang semacam ini sebenarnya merupakan ekspresi dari apa yang ada di dalam batin Anda. Kalau di dalam batin Anda ini terbiasa mengucapkan sesuatu yang baik, di dalam batin Anda ini di situ selalu terbentuk hal-hal yang baik, maka ketika diekspresikan ini akan ekspresi yang baik juga. Ada toto promonya, ada unggah-ungguhnya. Ketika Anda lewat, sementara di situ ada Bapak dan Ibu guru yang sedang duduk, ya sebagai rasa hormat Anda cukup permisi Pak, permisi Bu, sambil menundukkan kepala. Itu adalah sikap hormat. Dan itu adalah wujud dari sopan santun Anda. Ketika ada Bapak Ibu guru di situ duduk, lalu Anda lewat juga hanya lewat saja, udah cuek bebek ya. Ya artinya apa? Bahwa di situ maaf, sopan santun atau rasa hormat Anda, moral Anda ini kurang bagus. Sopan santun itu menjauhkan orang dari celaan. Itu dalam bahasa Jawa, toto kromo iku ngadohake ing panyendu. Jadi ketika kita ini memiliki sopan santun, maka tidak ada celaan dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki rasa hormat, ya sering orang itu lalu memberikan celaan. Istilah Jawanya nyendu gitu ya. Baik iki sapa kae kok kaya ngono. Ya. Takone apik-apik kok jawabannya kasar, ya ditanya baik-baik menjawab atau membalasnya kasar. Ini kan berkaitan dengan masalah toto promo atau unggah-ungguh tadi itu ya. Nah, agar dapat membawa diri dengan tepat dalam pergaulan, orang harus pula dengan cermat menyesuaikan ketiga kemasan tadi dengan waktu, tempat, dan konteks. Yang dalam hal ini dalam bahasa Jawa disebutkan angon mongso, waktu tadi. Jadi kita melihat waktu. Pada saat itu pas tidak kalau kita melaksanakan atau melakukan apa yang sudah menjadi kemauan Anda. Ketika kita akan menghadap kepada Bapak dan Ibu guru, waktunya itu pas atau tidak, situasinya itu memungkinkan atau tidak. Kalau Bapak dan Ibu guru itu baru sedang membicarakan sesuatu dengan Bapak Ibu guru yang lain, ya kita harus melihat, kita harus mencoba mengetahui yang dibicarakan itu apa kira-kira. Kalau mereka tuh berbicara dengan serius, ya nanti dulu kita tunda kalau kita akan menghadap. Tetapi kalau beliau-beliau ini berbicara sambil dengan bergurau dan sebagainya, oh ini artinya pembicaraan beliau-beliau ini tidak begitu penting. Nah, ini waktu yang tepat saya bisa menghadap. Tempat juga begitu. Kalau kita akan minta bimbingan pada Bapak dan Ibu guru misalnya, ya pasti tidak tempatnya. Empan papan ya, jadi kita harus bisa melihat tempatnya ini pas tidak untuk melaksanakan sesuatu. Lalu yang ketiga, dugo prayogo. Dugo prayogo ini pembiasaan untuk melihat sesuatu yang baik. Ketika kita akan melakukan sesuatu, ini kita sudah mempertimbangkan lebih dulu. Kita pertimbangkan. Tadi pada keterangan etika yang di depan sudah disebutkan bahwa harus ada pertimbangan nalar. Yang akan saya lakukan ini baik atau buruk.
penuh pertimbangan. Oh kalau ini baik saya lakukan. Oh kalau ini buruk saya lakukan, ya jangan dilakukan. Prinsipnya ada 3 hal tersebut. Nah, kadang-kadang begini, orang sering tidak menghormati orang lain karena merasa harga dirinya itu lebih tinggi. Padahal urusan menghormati ini merupakan wujud kerendah dirian. Kalau kita suka menghormati orang lain, ini artinya apa? Bahwa kita terbiasa merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti lalu menganggap kita itu jelek, buruk, itu tidak. Justru dengan kerendahan diri ini, dengan ketidaksombongan kita ini akan membawa kita ke hal-hal yang bersifat positif. Kalau kita menghormati orang lain itu bukan kerendah dirian, tetapi merupakan kerendah hatian. Jadi rendah hati, bukan rendah diri lain. Kita lanjutkan berikutnya, tata nilai adat dan tradisi. Adat berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan komunitas atau masyarakat tertentu. Adat yang berisi nilai dan norma tertentu yang melembaga menuntut ketaatan dari komunitas pendukungnya. Adat yang melembaga dan dijalankan terus-menerus secara turun-temurun disebut tradisi. Kita lihat adat-adat yang berada di Yogyakarta yang sering kita lihat. Untuk Anda yang tinggalnya di wilayah Gamping dan sekitarnya, itu ada tradisi bekakak. Nah, tradisi ini merupakan suatu hal yang tadinya awalnya itu hanya sebagai ungkapan syukur atau ada tujuan tertentu yang kemudian ini diulang-ulang oleh masyarakat di tempat itu dan dilakukan terus-menerus. Sekarang menjadi apa? Sekarang menjadi tradisi. Bahkan menjadi objek wisata sekarang. Karena apa? Karena dilaksanakan secara turun-temurun. Begitu juga tadi sudah saya singgung di depan tradisi wiwitan misalnya. Tradisi wiwitan ini juga begitu. Karena ada keyakinan tertentu yang dalam hal ini sebenarnya ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena panennya berhasil. Tetapi di dalam tradisi Jawa dikatakan kalau wiwitan ini ditujukan kepada Dewi Sri, kan begitu ya, Dewi kesuburan yang sudah memberikan kesuburan pada tanah yang digarap petani itu sehingga hasilnya melimpah. Tradisi ini diturunkan terus. Hanya sekarang tampaknya tradisi wiwitan ini sudah mulai melemah, sudah mulai ditinggalkan. Ya, ini tidak bisa kita salahkan begitu saja. Karena apa? Karena anak-anak muda sekarang di samping juga sudah tidak begitu tidak begitu peduli dengan tradisi ini. Kadang-kadang ada pemahaman lain. Oh, ini nggak benar misalnya begitu ya. Jika akhirnya ini tadi melemah. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki adat atau tradisi yang berbeda. Salah satu tradisi adat misalnya setiap bulan Syawal itu di Keraton Yogyakarta diadakan tradisi
mengarak atau mengusung gunungan Garebeg Syawalan. Ya ini tradisi. Karena dulu keraton itu menyelenggarakan itu sebagai pertanda bahwa itu adalah awal dari bulan Syawal. Lalu di situ mengarak gunungan, yang gunungan ini merupakan tanda syukur. Yang di situ dalam gunungan itu diletakkan berbagai macam sayuran dan juga ada biji-bijian dan sebagainya yang merupakan ungkapan rasa syukur. Garebeg Syawalan ini terus ditaati oleh komunitas pendukungnya karena ini merupakan hajat karaton ya, karaton bukan keraton tapi karaton. Maka ini terus berlangsung. Hanya tahun kemarin ini memang tidak ada Garebeg Syawal karena masa pandemi. Jadi Garebeg Syawal ditiadakan. Begitu juga ketika ada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Biasanya ada tradisi atau ada apa? Diadakan sekaten ya. Di alun-alun utara Yogyakarta itu. Yang biasanya dibuka dengan pasar malam. Lalu 1 minggu menjelang pengaraan gunungan Maulud, ini biasanya akan ada tradisi menabuh gamelan sekati. Kanjeng Kyai Nogo Wilogo kalau nggak salah namanya itu ya. 1 minggu di situ ditabuh di serambi Masjid Besar Kauman, lalu kemudian malam sebelum Garebeg atau gunungan Maulud, nabuh gamelannya dihentikan. Nah paginya lalu ada itu gunungan Maulud yang diarak. Gunungannya pun ada ada yang dikatakan gunungan lanang, ada gunungan wadon. Ini tradisi yang dilakukan. Kadang-kadang ada yang menyebut ini sesuatu yang tidak logis gitu. Ya memang bisa jadi kadang-kadang tidak logis. Tapi kalau itu merupakan suatu ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa, ya tidak ada jeleknya. Begitu pula kalau kita amati ya, di pantai selatan dimanapun, di pantai-pantai yang di situ banyak nelayannya, biasanya pada saat-saat tertentu akan ada yang namanya upacara atau adat labuan. Dan ini masing-masing wilayah memiliki cara yang berbeda. Ada yang labuannya sesajennya harus menggunakan kepala kerbau. Ada yang cukup ternak ternak kecil yang dimiliki oleh nelayan di situ, misalnya kambing, lalu unggas misalnya. Nah ini masing-masing berbeda. Ada adat labuan membuang sesuatu yang di situ juga ada sesajinya dan sebagainya. Yang sebenarnya ini merupakan ungkapan rasa syukur bahwa apa yang dihasilkan dari sektor nelayan ini bisa menghasilkan hal yang positif. Meskipun di satu sisi memang ada tradisi itu atau adat itu, ini karena kepercayaan tertentu. Misalnya labuan ini dilakukan karena untuk semacam upeti atau apa begitu ya, untuk Nyai Roro Kidul misalnya ya. Nah, itu ini
kembali lagi ini tradisi. Yang di situ juga berkaitan erat dengan masalah budaya. Di Gunung Merapi juga ada Labuan Merapi ya, naik membawa sesaji. Karena di Gunung Merapi konon bersemayam Kiai Petruk di sana. Dan ini sampai sekarang masih dilakukan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu adat atau tradisi. Banyak contoh macam itu. Kalau diceritakan nggak habis satu hari itu. Di Yogyakarta saja, karena masing-masing wilayah ini punya. Kalau di Yogyakarta, di kota dan sekitarnya atau kampung-kampung di sekitarnya ada adat kebiasaan tradisi merti dusun. Nanti di Gunung Kidul ada namanya tradisi rasulan misalnya ya. Nah, masing-masing memiliki ciri sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki ciri sendiri yang ini sudah dilakukan atau dilaksanakan turun-temurun. Secara turun-temurun. Sampai sekarang. Hanya masalahnya memang ada wilayah atau yang sudah mulai meninggalkan itu, tapi masih banyak pula wilayah-wilayah yang mempertahankan adat dan tradisi ini. Kita lanjutkan lagi. Tata nilai bahasa. Ini kita mengutip sedikit mengenai Sumpah Pemuda yang di situ mengikrarkan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini secara nasional. Di situ tampak jelas bahwa Sumpah Pemuda ini tidak menafikan apalagi memiliki semangat menghapuskan bahasa daerah. Artinya begini, bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai bahasa nasional karena di situ merupakan bahasa negara, yang sebagai bahasa negara di situ digunakan untuk pidato-pidato yang sifatnya kenegaraan. Bahkan presiden pun kalau pidato di luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia itu tidak salah, karena sekarang sudah banyak alat untuk menerjemahkan. Ini tetap digunakan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa daerah pun ini diusahakan untuk tetap dipertahankan. Jika perlu masih tetap bisa berkembang. Artinya apa? Tidak berarti bahasa Indonesia itu kemudian mematikan bahasa daerah, tidak. Kalau di Yogyakarta lalu mematikan bahasa Jawa, tidak. Bahkan di dalam bahasa Indonesia ini banyak kata-kata yang diserap dari bahasa Jawa. Kebalikannya, sekarang dalam bahasa Jawa ini banyak menyerap kata-kata yang dari bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing. Itu tidak disadari. Di dalam bahasa Jawa ini ada yang namanya unggah-ungguh. Di dalam berkomunikasi ada toto kromo. Saya ini berbicara dengan siapa? Oh, kalau dengan beliau saya sebaiknya menggunakan bahasa kromo. Nanti kromo ada kromo inggil, ada kromo madya. Oh, kalau dengan beliau saya menggunakan kromo inggil. Oh, kalau dengan dia saya menggunakan bahasa kromo madya misalnya. Oh, kalau dengan teman yang sebaya, ya ngoko nggak masalah. Anda dengan teman di SMK 1 Sedayu berbahasa Jawa ngoko nggak masalah. Tetapi ketika Anda berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, berkomunikasi dengan Bapak Ibu karyawan yang ada di sini, ya tidak seyogianya kalau Anda ngoko. Masa dengan Bapak Ibu gurunya, Pak, ini piye Pak? Ya jelas ini nggak tahu nggak unggu. Mengapa Anda tidak mengatakan, Pak, menikah kados pundi Pak? Nah, sayangnya tuh sekarang ini banyak terjadi ketidakmengertian unggah-ungguh ini, sehingga yang tadinya itu sepertinya itu benar menjadi salah karena penggunaannya yang salah. Karena apa?
Di dalam bahasa Jawa ini ada unggah-ungguh. Ketika saya berbicara pada seseorang, ini bahasa yang saya gunakan harus bagaimana? Nah, kadang-kadang terbalik. Misalnya apa? Saya berbicara pada orang lalu saya mengatakan, nyun pangapunten nggih Pak. Niki kula wau nembe bibar siram katanya gitu. Padahal kata siram ini digunakan untuk orang lain, untuk sebagai bahasa kromo. Panjenengan sampun siram menapa dereng Pak, Mas, dan sebagainya. Kalau untuk diri saya bukan siram tapi apa? Atus. Kan gitu. Nah, ini unggah-ungguh dalam bahasa Jawa yang semacam ini sebenarnya ini bagus sekali. Tetapi ini tampaknya ini sudah mulai luntur. Jadi sekarang ini tanggung ya, maaf. Anak muda sekarang ini tanggung. Bahasa Indonesianya nggak benar, tidak betul ya. Karena dicampuri bahasa Jawa. Bukan berarti diserap tadi loh ya. Ketika berbahasa Jawa rusak. Ya jangankan itu apa. Kadang-kadang malah Anda itu tertawa tapi tertawanya mengejek. Misalnya apa? Diberi pelajaran bahasa Jawa lalu di situ ada pelajaran nembang mau copat. Ya dari kembang pocong itu. Wah malah Anda tertawa tapi tertawanya itu tertawa sinis mengejek. Ki opo gitu. Nah, jadi secara tidak kita sadari bahwa justru yang melemahkan bahasa Jawa ini kita sendiri. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa suatu bahasa, terutama bahasa daerah, ini makin lama akan makin menghilang. Akan terkikis oleh bahasa yang muncul katakanlah lebih modern berikutnya. Kalau dahulu orang Jawa menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, ya, bahasa Jawa kuno. Sekarang nggak ada yang pakai bahasa Jawa kuno, nggak ada. Bahasa Jawa yang muncul sekarang sudah bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa modern yang sudah mengadaptasi dari bahasa asing. Ya contohnya saja, misalnya kita tidak menyadari bahwa kata sejarah, kata hakikat, kata risiko ini berasal dari bahasa asing. Kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab, risiko dari bahasa Inggris, hakikat bahasa Arab, dunia bahasa Arab, tahu bahasa Cina, Tionghoa, tofu, mangkuk bahasa Cina. Orang tidak menyadari ketika dia mengucapkan ada alat yang namanya baskom ya. Ya itu sebenarnya serapan dari bahasa Belanda waskom. Bas itu mencuci, kom itu bejana atau mangkuk yang melengkung. Baskom jadi apa? Di lidah Jawa jadi baskom misalnya ya. Itu serapan dari bahasa Belanda. Aku tak nganggo hasduk. Terus tangan leher ketika Anda berlatih pramuka. Tangan leher merah putih itu hasduk. Bahasa Belanda itu. Has itu leher, duk itu kain. Duk itu kain. Jadi hasduk kain yang dilingkarkan di leher. Nah, bahasa Jawa pun menyerap bahasa-bahasa asing. Hingga menjadi bahasa Jawa yang boleh dikatakan modern. Oleh sebab itu sekarang boleh dikatakan untuk anak-anak muda, ini langka anak muda yang mau mempelajari bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa kromo inggil. Sementara untuk adat istiadat tertentu ini masih perlu digunakan. Misalnya ketika ada pengantin, upacara pengantin,
itu ada pembawa acaranya, ada panoto coronya, bukan pranoto tapi panoto yang noto coro acara, panoto coro. Dan di situ memerlukan bahasa Jawa kromo. Ketika ada seripah ya, ada upacara Pangrukti Loyo, upacara untuk pemakaman jenazah. Meskipun ada yang sudah berbahasa Indonesia, tetapi masih banyak wilayah-wilayah yang di situ panoto coronya ini menggunakan bahasa Jawa. Nah, di situ dibutuhkan bahasa Jawa dalam bentuk bahasa Jawa kromo. Nah, anak-anak muda sekarang jarang sekali yang bisa melakukan itu. Ada sih ada, tapi sangat minim. Sehingga sampai sekarang kalau kita misalnya menghadiri upacara pernikahan dan sebagainya, resepsi pernikahan ini banyak yang panoto coronya itu usianya sudah agak lanjut. Karena apa? Karena generasi mudanya banyak yang tidak mau mencoba untuk berlatih bagi panoto coro gitu. Ya, jadi begini, ketika kita, karena bahasa kita di Yogyakarta ini adalah bahasa Jawa, ya sebaiknya kita menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan takarannya, sesuai dengan toto kromonya, dengan unggah-ungguhnya. Kapan saya harus menggunakan bahasa kromo inggil, kapan saya harus menggunakan bahasa kromo magyo, kapan saya harus menggunakan bahasa ngupo. Kepada orang yang kita hormati, ya kita menggunakan bahasa kromo inggil. Kepada sesama atau yang kita ini boleh dikatakan juga menghormati, ini kita boleh menggunakan bahasa kromo magyo. Misalnya saya bertemu dengan teman lama, teman SMP dulu, bertemu. Lalu saya bertanya, Mas, putrane piro saiki? Bandingkan dengan Mas, anakmu piro? Dengan Mas, anakmu piro ini tidak salah karena sesama. Derajatnya sesama ya. Ngoko nggak masalah, tetapi ketika saya mengucapkan Mas, putrane piro, ini berbeda, nilai rasanya berbeda. Yang menerima ucapan ini berbeda. Mungkin dia akan menjawab karena bahasa untuk dirinya sendiri, dia mengatakan, anakku telu Mas, anak jenengan piro putrane, jenengan atau panjenengan, bukan apa anak kowe piro anakmu, bukan begitu ya. Ini unggah-ungguh ini namanya. Ketika saya bertemu dengan mantan murid yang lulus tahun 80-an waktu itu, bertemu, saya bertanya juga sama. Mbak, lah saiki daleme ning ndi? Saya tidak mengatakan, Mbak, lah omahmu ngendi saiki? Tidak. Tapi sebagai rasa hormat, supaya diterima itu enak, saya katakan daleme ngendi? Lah putrane wis piro saiki? Terus le ngasto nang ndi? Ya, tidak lemu nyambut gawe nang ndi jurang. Kita begitu ya. Ini namanya unggah-ungguh yang sampai sampai saat ini banyak anak-anak muda yang secara penalaran, secara logika bagus, secara intelektual bagus, tetapi ketika masuk ke unggah-ungguh sering merucut, ya, sering lewat. Nah, mestinya ada keseimbangan di situ antara intelektualitas dengan etika, dengan moral, dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, tadi dengan unggah-ungguh dan sebagainya. Ini sangat penting. Oke, karena waktunya terbatas,
saya akan mengingatkan kembali bahwa sebagai siswa Anda harus bisa membedakan apakah yang saya lakukan ini memiliki etika, moral, sopan santun yang baik atau tidak. Anda harus bisa mengambil keputusan yang objektif, keputusan yang sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Lalu bagaimana ketika Anda bertemu dengan guru, dengan karyawan, ya coba toh ekspresikan rasa hormat Anda itu. Anda berpapasan tersenyum saja itu sudah bagus kok. Ini sudah menyatakan bahwa antara Anda dengan Bapak Ibu guru dengan karyawan ini ada hubungan batin. Satu keluarga. Oh tidak. Wah, jalan seperti di jalan umum itu ya, hanya berseliweran begitu saja. Begitu juga dalam hal bahasa. Memang semestinya Anda kepada Bapak dan Ibu guru itu menggunakan bahasa kromo. Tapi saya juga menyadari bahwa ada kendala di situ. Kemampuan bahasa kromo Anda, maaf ya, tidak baik. Bahkan saya masih mendapati banyak orang tua Anda, orang-orang yang seusia dengan orang tua Anda, ini tidak bisa berbahasa kromo dengan baik. Nah, ketika Anda berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu guru, kalau memang Anda mengalami kesulitan di dalam bahasa kromo, sebaiknya Anda menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bukan berarti ini lalu kembali lagi ya bahasa Indonesia mematikan bahasa Jawa, tidak. Tetapi karena dalam berkomunikasi itu kan ada tata krama, ada unggah-ungguh ya. Itu tadi. Kalau memang tidak bisa bahasa kromo inggil maksudnya, gunakan bahasa Indonesia. Itu akan lebih netral. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, selamat untuk Anda yang sudah bisa diterima sebagai siswa di SMA Negeri 1 Sedayu. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.